Assalamualaikum Mbak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya. Oh iya. Terus apa namanya untuk lanjutan yang kemarin saya menunjukkan atau observasi ya belajar yang sudah dilakukan sudah siap Pak? Sudah modul aja. Kira-kira apa saja Pak di modul aja itu yang Bapak lakukan dan apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, yang pertama saya berlatar belakang kebutuhan murid. Ya. Pemahaman tersebut saya dapatkan melalui asesmen yang kognitif maupun kognitif, dan juga ada beberapa yang saya analisis berdasarkan perilaku, gestur dan cara itu, tutur bahasa, sikap dan sebagainya. Ada juga secara tertulis yang memiliki dokumen. Jadi dari kebutuhan yang tersebut saya sudah memetakan bagaimana kesiapan belajarnya itu apa, dan mengenai minat yang mereka miliki, dan juga bagaimana mereka itu berproses belajar itu dengan waktu. Jadi ada beberapa yang secara garis besarnya itu ada pada kategori dan itu juga cenderung visual, dan ada beberapa yang jelas. Jadi dari latar belakang kebutuhan tersebut, saya merancang pembelajaran yang itu merupakan upaya saya dalam memenuhi kebutuhan tadi dengan menyiapkan perangkat ajar itu yang bukan kebetulan. Dari latar belakang analisis yang saya dapatkan itu, ketiga unsur itu saya upayakan bisa terpenuhi. Dan yang ingin saya kembangkan dalam hal ini tentang media pembelajaran, bagaimana media pembelajaran itu bisa menghadirkan peserta didik itu mampu mengeksplor diri, mampu mengeksplor materi yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhannya. Oh jadi yang sudah Bapak rencanakan itu dilatar belakangi dari kesiapan belajar siswa, hasil asesmen dari hasil asesmen itu dalam asesmen tentang kebutuhan belajar murid. Dan itu modul yang Bapak rancang itu mata pelajaran apa? IPAS. Materinya bagaimana tubuh kita bergerak. Jadi bagaimana kita yang akan dipelajari itu tentang sistem gerak pada manusia. Nah, di situ pada modul ajar yang Bapak rancang itu menggunakan model pembelajaran apa? Berbasis masalah, BBL Pak. Basic learning. Nanti siswa dibuatkan masalah. Iya, ada permasalahan. Maksudnya bukan dibuat masalah dalam tanda kutip negatif, tidak. Tapi permasalahan tersebut hal yang belum mereka ketahui, mereka mengeksplor sendiri. Jadi permasalahan tersebut ada penayangan video, materi yang video tersebut saya mengupayakan dari ketiga kebutuhan peserta belajar peserta didik tersebut bisa terpenuhi dalam penyajian video. Oh berarti ada konten video, Ada. Terus
Konten apa lagi Pak? Gambar juga, Ada ada gambar. gambar anatomi tubuh manusia. Dan untuk bahan bacaan selain pada buku pegangan murid itu sudah saya siapkan teks narasinya pada video tersebut. Nah terus tadi kan dari hasil asesmen ada sebagian yang ada beberapa data bahwa murid itu ada yang suka visual, ada yang suka auditori, estetik juga ada Pak? Ada sebagian tapi sedikit. Nah kira-kira modul ajar yang Bapak rancang nanti itu sudah memenuhi ketiga ulang ini. Bisa yang ini Pak, yang profil belajarnya murid. Profil belajar menurut saya karena saya di latar belakang hasil asesmen tersebut, jadi menurut saya optimis bagaimana media yang sudah saya siapkan itu mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dalam hal ini profil belajarnya. Karena mengapa pada konten video tersebut sudah saya sisipkan media gambar baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara gambar yang dibagikan secara individu anatomi tubuh manusia itu kepada masing-masing murid, dan juga ada narasi yang saya tuliskan dalam bentuk tulisan dalam video tersebut, dan video tersebut juga mengaudiokan, jadi audio visual dalam bahasa visual. Untuk kinestetiknya ya nanti saya kalau ke kinestetik itu bagaimana peserta didik itu ada sesi demonstrasi Pak. Oh dia yang kinestetik rencana saya akan mengkontekstualkan itu anak yang kinestetik akan saya jadikan pembanding peraga pada replika dan media komputer. Jadi ada peserta didik nanti sebagai contoh konkret seperti inilah manusia, dan dalam tubuh manusia itu terdapat beberapa unsur sebagai alat gerak. Dan nanti dibandingkan dengan replikanya. Apanya? Ada. Oh berarti nanti ada diskusi kelompok gitu Pak ya? Jadi ada diskusi kelompok karena PBL kalau menurut saya itu kan butuh multi perspektif dari masing-masing pandangan peserta didik itu didiskusikan. Harapan saya disitulah bagaimana peserta didik itu bisa berjalan dan dengan diskusi dari masing-masing latar belakang kebutuhan belajarnya itu bisa berbaur. Baik. Kemudian tujuan dari pembelajaran gerak sistem gerak ini pertama peserta didik itu mengenal ya sistem gerak yang terdiri dari rangka, sendi, otot dan sistem saraf. Jadi dia pertama mengenal, kemudian yang kedua itu anak-anak itu mampu menyebutkan fungsi-fungsinya, fungsi macam dan fungsi-fungsinya, yang kemudian mendemonstrasikan bagaimana struktur atau sistem gerak itu bisa terjadi. Di dalam tubuh kita ada sistemnya, bagaimana kita itu bisa bergerak. Tujuan pembelajaran 3. Oh 3. Yang ketiga? Ya yang ketiga itu mendemonstrasikan. Jadi akhir dari pembelajaran tahap itu mana itu mampu mendemonstrasikan. Jadi tujuannya mengenal, kemudian menyebutkan macam dan fungsinya, juga mendemonstrasikan. Kemudian masuk ke ini Pak, ada pembelajaran sosial emosionalnya
Kemarin kan kita di komunitas belajar sudah saya sharing mengenai pembelajaran ujian nasional, kemudian bagaimana penerapannya pada pembelajaran di kelas terhadap murid. Ya. Nah di situ untuk rancangan pada modul ajar sistem gerak manusia, di situ Bapak sudah ada penerapannya enggak Pak? Sudah. Karena yang saya pahami dalam modul yang sudah saya buat, modul-modul sebelumnya pun juga begitu, segala pembelajaran atau diseminasi materi yang sudah dapat lakukan kemarin, itu saya menarik kesimpulan bahwa dalam suatu sistem pengajaran, praktik pembelajaran di kelas itu pasti ada benang merah. Pembelajaran sosial emosional itu pasti ada benang merah dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi pembelajaran sosial emosional itu kan ada 5 komponen Bapak. Nah dari 5 komponen ini mana Pak yang Bapak kembangkan di modul itu Pak? Kalau yang saya kembangkan dalam modul saya itu kelima-limanya sudah masuk, sudah ada. Artinya sudah dilaksanakan Dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dia ini sudah ada kayak di modul. Sudah. Jadi saya simpulkan bahwa tujuan materinya adalah sistem gerak manusia. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya, mengenal, mengumpulkan dan mendemonstrasikan. Kemudian model pembelajaran yang dipakai oleh Bapak PBL. Jadi problem yang berbasis masalah. Jadi otomatis nanti ada kelompok ya, kelompok yang kemudian ada juga pengembangan pembelajaran sosial emosional Pak, yang menurut Bapak kelima-limanya ini sudah ada di modul. Nah selanjutnya kapan ini Pak pengimplementasiannya untuk modul yang Bapak? Saya mengikuti jadwal pelajaran yang saya buat. Sekarang kan hari Rabu Pak ya? Sekarang kan hari Kamis Pak ya? Iya. Itu jadwal pastinya kapan Pak? Cuma besok. Oh besok berarti Pak? Iya. Jadi mohon izin besok nanti saya ada di kelasnya Bapak untuk mengobservasi pengimplementasian pembelajaran dari modul yang Bapak mungkin sampean bisa di kelas bisa memberikan umpan balik juga ada pelaksanaan praktik pembelajaran. Siap. Insya Allah Bapak, insya Allah. Jadi sampai ketemu besok. Sekarang mari Pak kita gabung sama teman-teman dulu. Ya.